Kari bakal menjadi salah satu tumpuan utama sih. Ya, apalagi Bahkan terakhir performa kali ya. ini ya dari Ciku pakai Kari Iya, juga. terakhir kali Iya. bahkan first pick untuk Todak. Dan itu yang cukup menarik bagaimana dengan Kari yang sekarang jadi power pick banget. Sampai di ban bahkan oleh Iya. teman-teman dari MDH Esports. Respect. Dikarenakan kita tahu bahwa Kari ini begitu luar biasa dengan burst damage tingginya nanti di late game. Attack speed yang begitu memukau. Dan juga jangan lupa Golden Staff, item yang sekarang bahkan bisa menembus sampai dengan 500% untuk attack speed bagi para marksman yang memilikinya. Wah, ini dengan glue juga yang akhirnya disimpan, tidak boleh bermain di match kelima kita. Yap. Memang menandakan bahwa sepowerful itu glue bisa menjadi salah satu game changer juga. Iya. Menarik banget dan bersama dengan Joy yang nggak boleh bermain. Yap, oke. Kita lihat Fanny juga udah ditutup oleh teman dari Todak, berarti band ketiga sebelum memberikan first pick-nya. Untuk Todak, bakal dipersempit lagi kah ke arah One yang udah di-ban? Masih ada Valentina mungkin yang bisa menjadi opsi juga. Ya, atau Kaja yang sekarang kita Kaja. tahu sendiri power dari pick off-nya Kaja dengan Divine Judgment. Itu dia yang sempat juga tadi diambil pada fase ketika match keempat Blacklist International. Hayabusa. Hayabusa. Oh ya, Karena Rival. rival ini power banget untuk Assassin ya, tapi ternyata lebih memilih untuk ke arah Valentina terlebih dahulu. Valentina merupakan pick yang sangat paling efektif. Paling sangat efektif lebih tepatnya kali ya. Ya. Untuk di first pick karena kita ngomongin soal bagaimana fleksibilitas dari IMU Yap. yang bisa mengcopy beberapa ultimate dan itu juga cukup berbahaya kalau nantinya teman-teman dari tim MDH Esports akan membawakan hero yang ultimate-nya pun bisa di-copy dengan mudah. Salah Nah satunya ini. Yves. Ya. Kalau kita ngomongin soal copy ultimate kepada Fredrin, dia hanya mengambil ke arah Energy Eruption dan itu sangat menurutku ya merugikan sekali bagi Valentina karena dengan hanya efek taunt saja. Bukan efek ngebanting pedangnya. Iya itu Iya. pada pressure watt-nya ya. Iya. Oke, tapi ini root manipulation bakal bisa jadi jawaban sih Bisa. untuk IMU terhadap Valentinanya sendiri. Tapi mungkin ini nggak prioritas ke arah Hayabusa karena kita tahu juga pool hero sebagai assassin dari rival ini cukup besar juga apalagi melihat performanya kemarin menggunakan Link. Ya. Itu juga luar biasa. Link juga menarik ya, karena juga di sisi lain Yves di sini yang kita tahu reward manipulation dia hanya diam aja, tapi ada Benedetta dan Hayabusa ternyata bukan meling, Oke, Dia Benedetta buat Formes mungkin. bisa jadi. Ya, karena kita tahu juga bahwa dengan rotasi yang cepat, Benedetta bisa melakukan clear wave dengan Alecto Final Blow. Dan juga dengan Phantom Slash yang kali ini sudah di-buff di 2 patch terakhir. Dan kalau misalnya kita melihat Fredrin ini di area EXP lane, tentu ngomongin clear wave dia akan kalah. Ngomongin cut wave dia juga akan kalah. Tapi untuk di efek team fight-nya, Fredrin perlu diperhatikan lebih. Iya. Karena dia bisa membadani di lini depan untuk teman-teman MDH Esports. Sementara yang terancam dengan Benedetta dari Formes Yves. adalah bagaimana Yves-nya walaupun sekarang sudah tidak bisa lagi nih ditutup dengan Petrify atau bahkan dengan Electro Final Blow. Tapi setidaknya damage-nya akan tetap masuk ke sana. Iya. Ya, presence dari damage, presence dari Petrify-nya ini membuat ngeganggu banget reward manipulation yang lagi dibuka. Yap. Jadi mau nggak mau ada cancel yang mungkin bisa dibuka oleh Yves tersebut. Ada Digi. Ya, tapi ini pick yang bagus sebenarnya dari Digi. Dan ini juga sedikit membuka bagaimana skema permainan dari teman-teman tim MDH Esports. Mereka bisa memainkan dua metode, yaitu adalah Digi untuk babysit gold lane. Ya. Yang nantinya mungkin akan membuat ke arah damage. Ya. Ketimbang ke arah item tank. Karena kita tahu sendiri untuk nge-babysit di area gold lane ketika Digi menggunakan item-item magical. Itu bisa memberikan poking damage yang luar biasa dan akan memaksakan Ciku atau gold lanernya untuk pulang. Namun akan berbeda cerita kalau ternyata Ciku akan bermain dengan marksman di EXP lane. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga oleh teman-teman dari tim MDH Esports karena tim Todak sangat gemar sekali untuk memainkan bagaimana mapping mereka dengan memanfaatkan seluas itu Ya. map yang ada di Land of Dawn dengan menukarkannya aja pun tetap menjadi gameplay mereka, karakter mereka. Ya, dan juga sebenarnya ada keuntungan tersendiri apalagi kalau misalnya dari sisi marksman berada di posisi XP laner, dapat XP lebih cepat. Dapat item tentu pasti lebih cepat juga. Ditambah kalau misalnya menang lane, itu yang namanya cicilan-cicilan Taro Shield. Itu enak banget, bisa memperkaya dirinya lagi. Jadi Iya. dari level menang, dari item juga bisa menang. Cuman yang perlu kita simak juga sekarang adalah bagaimana Grok yang nggak boleh bermain Iya. bagi sisi Todak. Oh, dan Leslie yang dimana gold lanernya makin dikerucutin lagi. Ya, ini pick Bruno sama Leslie udah jelas banget untuk Hehe. Karena kita tahu Hehe. ini ada kayak power dari Hehe plus Jinord yang selalu bermain babysit di area gold lane dan Bruno salah satu powernya untuk ngomongin soal early game. Berarti kalau kita ngomongin hero yang tersisa mungkin akan saja menuju kepada clean
Karena untuk sekarang bagaimana power early game dari Clean, poking damage-nya juga cukup jauh walaupun ada nerf dari segi bagian damage-nya. Namun untuk dari segi bagian item untuk sekarang Breath of Despair juga tetap akan menjadi item yang cukup mematikan bagi Clean. Kalau bukan Clean berarti hero attack speed di sini. Melissa mungkin bisa jadi. Oh, tapi Bisa. tetap Clean yang menjadi jawaban. Ya, poke damage yang kuat bisa maksain di gold lane siapapun itu bakal mundur. Ya. Tapi ini akan beda ceritanya. Kalau tiba-tiba dari Ciku bawa satu hero gold lane seperti Brody contohnya dan dia main di EXP lane dan lawannya adalah Fredrin. Iya. Fredrin yang bakal bener-bener kena poke damage. Iya, dan Iya. seenggaknya nggak kena cicilan-cicilan auto alarm bomnya Digi gitu kan. Dan itu pun yang kemarin sempat dibawakan oleh teman-teman Todak. Tapi kita akan lihat gold lane apa yang akan digunakan oleh Ciku. Atau akan ditukarkan lagi. Apa tuh? Benedetta-nya di mid. Wah, bisa jadi. Valentinanya yang di gold lane. Karena Mino mid aja possible gitu ya untuk Todak. Tapi ternyata Ya, Beatrix. banyak banget opsinya. Atau jangan-jangan Beatrix serta Faramis nantinya yang akan diamankan. Tapi Franco yang sepertinya ingin membalaskan bagaimana babysit daripada sosok Digi dengan damage yang tinggi. Mereka nggak bawa healer. Jadi kayaknya agak sedikit berbahaya kalau nanti Jinardnya bakal bener-bener akan membuat ke arah Digi magical damage. Oh ya benar. Dan berarti untuk last pick-nya Assassin mungkin bakal keluar, ada link di sana. Juga tapi Terisla. teroris Fredrin lah. jago. Oke, hero yang bisa dibilang untuk menahan bagaimana EXP lane nantinya ketika 1v1 dengan Benedetta. Jadi Fredrinnya diubah. Fredrinnya dijadikan di area jungle dan Terisla-nya karena kita tahu Terisla juga dengan satu skill saja dia bisa melakukan clear wave minion Ya. dengan cepat. Betul, betul. Sehingga betul. hal tersebutlah yang dilihat oleh MDH Esports. Mereka nggak mau EXP lane-nya ketinggalan Ya. langkah atau step untuk melakukan rotasi sehingga nanti mungkin Benedetta kalau misalkan formasi akan mengisi di bagian EXP lane mereka bisa dibilang 50-50 untuk rotasinya. Dan juga kalau kita saksikan bagaimana Assassin ada 2 di tangan Todak dan membuat dari MDS mau nggak mau mereka harus mempertebal lagi badannya dengan pick Terizla bersama dengan Fredrin. Di sini menandakan bahwa mereka bakal siap badan banget karena sejatinya Assassin kalau dipukul sama fighter menang fighter. Iya, lebih sustain juga Lebih sustain. ya. Menjadi frontliner tapi perlu ingat Ciku sekarang juga yang menggunakan Beatrix ya. Ini wajib banget diwaspadain apalagi walaupun sempat ada adjustment demi adjustment. Tapi ya di tangan yang tepat itu akan bisa menjadi sebuah ancaman besar. Tapi langsung saja kita langsung melihat ini dia Lane of Down di match kelima di hari ketiga group stage antara Todak dan juga MDH Esports. Ya pasti sudah berada di posnya masing-masing bahkan 4 member dari MDH saling bahu-membahu untuk membantu Joga bisa mengamankan satu purple buff. Sedangkan untuk rival dia hanya butuh temannya berdua saja untuk ngamanin ke arah orange buff. Yap. Oh, tapi di sana juga lihat gangguan demi gangguan Jinard yang ternyata dia menggunakan Avaris ya. Iron Hook-nya connect kepada seorang Hehe. Tak ada satu buah backupan. Memilih untuk flicker terlebih dahulu. Dan tidak ada poin eliminasi. Tapi itu menjadi sebuah informasi penting bahwa Hehe tidak akan ada flicker dalam 2 menit ke depan. Tapi lihat Formase yang coba langsung saja menginvasi ke arah jungle yang dimiliki oleh MDH. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan itu hanya mencoba untuk buying time aja. Iya, Yes. dan kali ini kalau misalkan teman-teman melihat ya ada Momo di bagian gold lane. Jadi bukan Ciku yang akan bermain atau berperan sebagai gold laner-nya. Berarti poros rotasi dari teman-teman tim Todak akan lebih agresif nanti di menit yang kedua untuk melakukan setup ke arah Turtle. Ditambah dengan hadirnya Franco. Jadi mereka sepertinya ingin bermain lebih early game. Dan tentunya dengan hadirnya Ciku di lini mid lane. Apakah ini akan menjadi adu untuk time journey nantinya? Dari kedua sisi karena kita tahu sendiri dengan IMU di level yang keempat. Valentina bisa mencuri satu ultimate. Dan tentunya ultimate tersebut akan berguna untuk timnya. Ini akan menambahkan power booster juga kalau dia mengamankan ke arah time journey. Alright, tapi tadi kita lihat juga ada sebuah Shadow Kiru yang sudah diaktifkan tapi memang masih belum mendapatkan first blood-nya sejauh ini. Masih menit yang pertama. Meanwhile, Formase yang agak sedikit ketinggalan level karena tadi dia agak bergerak menuju ke arah jungle yang dimiliki oleh MDH untuk saat ini. Tapi lihat rival yang sudah memainkan kuat shadow-nya mencoba untuk memberikan pokingan dengan dari shuriken yang dipegang. Tapi lihat penalty zone sudah mulai terbuka dan dampaknya kali ini The King yang ternyata terjebak gak bisa lagi untuk bertahan. First blood by Infinix diciptakan di tangan seorang Formase. Ya, dan itu membuka celah yang luar biasa besar ya bagi anak-anak Todak untuk ngamanin satu turtle yang pertama ini. Ini udah jatuh ketimpa gardu untuk MDH karena mereka kehilangan member, mereka kehilangan dari turtle juga. Dan itu di bagian bawah, mau nggak mau, Jinard dan juga Hehe harus saling bahu-membahu. Walaupun tadi sempat kita lihat memang dipress balik sama Beatrix
Momo, dan juga Yamski. Iya, ini kalau kita ngomongin soal Beatrix dan juga Franco yang di area bottom lane, itu dia. Serangan cepat dan bahkan langsung di spray down dengan Ibirus Passion. Flicker plus Bloody Hand. Jawaban dari Yumski ketika nantinya Gnard berada dalam posisi yang jauh. Dan Time Journey tidak akan bisa menyelamatkan hal tersebut. Iya, karena suppress juga ya. Jadi Yamski ini benar-benar wajib banget untuk diwaspadain, dan Gnard juga agak cukup sulit untuk melakukan aksi babysitting di area bottom lane. Dan bahkan kali ini ada satu buah manipulation langsung di-deny dengan ada satu pergerakan Time Journey. Tidak ada poin eliminasi yang tercipta, tapi lihat Todak yang coba langsung saja mengungguli dari segi gold dan dari segi poin killnya. IMU ke arah Gnard tadi memang bagus cukup banget bijak banget ya, karena akan menambahkan movement speed juga untuk lari dari revolt manipulation yang dibuka oleh Need My Help. Jadi untuk sementara ini dari MDH cukup lumayan struggle untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat dari apa yang terjadi di 3 menit awal saja, Todak sudah mengungguli banyak hal. Turtle, lalu bagaimana 2 poin kill dan bahkan first blood-nya pun ada di tangan mereka. Untuk sekarang Yumski benar-benar menjadi jawaban dari rotasi yang dimiliki sama MDH Esports, karena siapapun yang ada di depan dia, baik Gnard atau bahkan The King sekalipun atau Joga sekalipun, ini bisa saja diambil dan di shutdown dengan cepat. Apalagi untuk sekarang Ciku guys, dalam posisi yang sangat amat terancam, namun dengan Time Journey dia pun masih bisa mundur. Ini dia yang sempat aku mention, bahwa dengan Time Journey ini merupakan ultimate yang paling efektif dari 5 hero yang bisa diambil oleh MDH. Kondisional mungkin ya, tapi lihat kali ini Alekto final blow, Need My Help. Benar-benar butuh bantuan karena memang tidak ada yang backup. Membuat dia harus tereliminasi juga untuk pertama kalinya. Dan ini akan menjadi kesempatan karena dari Todak beranggotakan dengan ada 5 member menuju ke arah Turtle, tapi zoning out sudah dilakukan oleh The King di sana. Ini dia Turtle by UBS Gold yang sudah muncul. Setup sudah dilakukan di tangan seorang Formace pula. Meanwhile di bottom lane masih ada satu aksi babysit yang dilakukan oleh Gnard dengan auto alarm bomb yang mencoba untuk mencicil-cicil, tapi ini dia Turtle yang langsung saja di setup dan coba untuk dieksekusi. Tampaknya bakal diberikan saja dan direlakan jatuh ke tangan Todak. 2 Turtle berarti sudah dikantongi, cuman lagi dan lagi streamis di bagian bawah nggak bakal bisa dihindari, walaupun dari Clean hehehe bersama dengan Gnard memilih untuk mundur saja bersama dengan ada Joga yang bakal coba untuk mengharas. Walaupun di sisi lain Momo, di sini babysitnya Momo enak banget sih bersama dengan Yamski. Apalagi 1 poin kill sudah didapatkan. Ini suatu keunggulan yang bisa dibilang luar biasa. Dan ini memperburuk keadaan dari MDH itu sendiri. Iya, dengan 3 poin kill yang diamankan, apalagi dengan gold, sekarang gapnya udah mulai terlihat pelan-pelan. Dengan plus 1700, apalagi Formace yang tidak ada henti-hentinya untuk mengganggu karena Joga cari informasi di area bottom lane. Jadi hal serupa. Oh itu dia, ada sebuah penalty zone juga yang disambut lagi dari manipulation dari arah belakang. Dan bahkan kali ini Ciku guys berhasil untuk dihilangkan, ditukar nyawa oleh Hehe. Momo terkejar, auto alarm bomnya. Yamski mau kemana, Flicker dikeluarkan, Conceal mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Void Crystal memberikan efek slow. Dan bahkan aksi backdoor yang dilakukan oleh seorang rival mendapatkan double kill terhadap player dari MDH. Masih ingin lebih, Joga terkena dari shadow kill. Momo memberikan basic attack dan triple kill by Infinix disecure oleh rival. Luar biasa itu ya, dari rival menjemput bola dengan sangat baik, mendapatkan 3 poin kill yang benar-benar maksimal. Sehingga walaupun pertukarannya terhadap Yamski, no problem. Kenapa? 3 orang penting dari MDH bisa ditumbangkan sekaligus. Ini membuat dari rival semakin mengungguli rival-rival yang ada di tangan MDH. Perbandingan 1 level, terlihat banget. Rival level 9, Joga level 8. Dan itu dia, ada Iron Hook, terpaksa 1 flicker digunakan. The King hampir saja ditumbangkan. Gak diluarin beladihannya ya? Mungkin dalam keadaan tersebut damage-nya masih kurang, jadi kayaknya nggak mau terlalu all in. Apalagi di satu sisi lainnya Ciku guys yang tadi sempat menukarkan bagaimana ultimate yang sebenarnya diamankan oleh Gnard terlebih dahulu, Time Journey, tapi sekarang dia mengambil ultimate dari The King atau Terisla, yaitu adalah penalty zone. Yang nantinya perlu untuk dicatat bahwa jangan sampai ini Gnardnya belum kelihatan nih ultimate-nya akan dikeluarkan, karena kalau misalkan nanti Ciku guys akan dapat inisiasi bakal bagus banget. Wow, Time Journey menetralisir hal Ciku tersebut guys, dengan ada sebuah round manipulation dari belakang, dan itu dia aksi backstep yang begitu mengerikan dari Momo. Dan Ciku Need My Help benar-benar butuh bantuan karena harus berhasil juga untuk dihilangkan. Hehe, mau kemana? Alekto final blow mengejar ke dalam satu outer turret yang masih berdiri. Clear wave-nya dengan Iron Hook, dan Turtle ketiga by UBS Gold berhasil untuk didapatkan perfect Turtle untuk Todak. Rapi dan disiplin permainan dari Todak, mereka benar-benar tahu apa yang mereka harus kerjakan di bagian belakang. Ini mengingatkan kita tadi di arah gold lane. Sedangkan untuk MDH mereka kena 2 kali trap yang sama. Sedangkan untuk dari itemnya Prof. Ya, ini kalau kita ngomongin soal bagaimana cara rotasi untuk melakukan sandwich ya dari tim Todak, mereka punya
Formace. Jadi otomatis dengan Formace yang kali ini sudah selesai juga dengan Bloodlust X, tentu dia akan lebih berani untuk membuka setup teamfight ketika ada minion dengan Electro Final Blow. Untuk Yumski sendiri, kita bakal melihat dia sudah selesai dengan Radiant Armor untuk memiliki sedikit deny terhadap damage dari Need My Help. Karena kita tahu sendiri dengan adanya Impure Rage di sini juga, sebuah emblem magic yang begitu mematikan daripada seorang Yves, ini damage-nya akan lebih banyak bonusnya. Dan itu yang nanti akan diperhatikan sama Yumski. Efek dari Alarm Time Bomb, lalu juga dari bagaimana Need My Help dengan poking damage-nya. Setidaknya Yumski punya regen yang lebih banyak. Item regennya dia punya dari Radiant Armor. Dan juga ditambah dengan kehadiran dari pasif regennya Yumski itu sendiri. Dan lihat, dia selalu ditemani oleh Ciku guys. Setidaknya ada follow up damage ketika nanti akan ada Bloody Hand dari tim Todak. Dan itu yang mereka cari. Mereka ingin melakukan pick off. Pick off yang akan dihasilkan dari tim Todak akan berbuah manis ketika nantinya akan ada objektif seperti Lord yang akan hadir dalam waktu 35 detik lagi. Ya, bahkan Turret juga ini udah mulai dirontokin satu persatu. Formace dengan begitu sigap ya, dan bahkan kali ini ada sebuah time journey yang diaktifkan mencoba untuk menetralisir adanya damage yang diberikan oleh rival dan bahkan Shadow Kill. Tapi lihat Arcane Shadow Strike memberikan damage yang besar pula dan hehe, harus hilang di tangan Ciku guys untuk double killnya presented by Infinix. Masih ingin lebih lagi nih Virus Patient di arah tengah, mencoba untuk mengusir mundur pergerakan dari MDH dan inner turret di arah top lane pun tidak akan bisa lagi untuk dipertahankan. Tersisa 3 base turret saja bersamaan dengan adanya Lord yang muncul by UBS Gold. Wah, ini cepat banget sih dari Todak. Mereka di menit 9, mereka udah bisa meratakan setiap inner turret di setiap laningnya. Dan membuka celah bagi Todak itu sendiri, mengamankan satu Lord yang baru saja muncul. Rival, Momo, saling bahu-membahu. Sedangkan lihat pergerakan dari Benedetta-nya. Lihat dari Formace, dia menjaga teritori supaya dari anak-anak MDH nggak bisa masuk ke area Lord tersebut. Wow, Lord Ditambah slain by itu UBS. Lord yang gratis banget. Dan juga bagaimana cara dari Formace untuk men-zoning out ke arah Jouga. Biar teman-teman dari Todak tahu juga bahwa Jouga nggak bakal hadir di dalam setup di area Lord. Karena yang mungkin akan hadir adalah sebuah promo grab yang bisa kalian langsung order juga. Mantap. Dan ada jadi diskon 90% di scan QR di bawah. Kenyang langsung ya. Kayaknya Seperti Ciku yang sekarang udah dapetin purple buff-nya juga. Sekarang udah didelegasikan ya purple buff-nya biar bisa spam skill lebih banyak lagi cooldown-nya. Dan recall di sana. Ini recall Beatrix nih, kalian bisa dapetin nih. Dan sekarang Lord yang pertama, masih Lord yang belum enhance. Sudah mencoba untuk berjalan di arah tengah, tapi lihat manajemen wave minion yang sudah dilakukan juga oleh Todak membuat nantinya akan ada 3 lane push yang harus dihadapi oleh MDH Esport. Untuk saat ini Lord yang masih belum bisa nge-charge udah langsung coba menuju ke arah base turret, dan itu di Iron Hook disambut lagi dari penalty zone dari belakang. Hehehe, masih bisa mundur, tapi lihat Alex Topane Blow mengacak-ngacak lini belakang dari MDH dan bahkan hehe harus hilang. Dan bahkan Real World Manipulation mencoba untuk mengeluarkan adanya aksi pengusiran mundur untuk Todak. Lord masih bisa di defense tapi base turret tidak bisa. Formace di sini bagus banget, tapi lihat dari Ciku guys. Satu serangan membuat dari Need My Help. Benar-benar butuh bantuan, tapi lihat di sana ada rival yang mencoba untuk fokus ke arah turret. Di sisi lain, Ciku guys Yamki juga sama-sama siap untuk merontokkan setiap hadangan yang ada di mata mereka. Ada penalti zone dikeluarkan. The King mencoba untuk mundur dan dengan adanya flicker. Tapi lihat bagaimana rival terus mengejar karena Jinard dan akhirnya Jinard bisa dijinakan. Tapi masih bisa defense. Walaupun kehilangan 3 base turret, setidaknya masih ada kesempatan dari MDH sendiri. Iya, kalau kita ngelihat bagaimana gap gold yang makin jauh lagi, bahkan sudah ada di atas sekitar 11 ribuan, ini akan membuat bagaimana tim Todak bisa melakukan inisiasi kapanpun dengan Iron Hook barusan juga. Konsil dikeluarkan, Iron Hook connect pada seorang Jouga, walaupun masih bisa mundur ke arah belakang. Need My Help mengeluarkan Winter Trancheon. Belum ada poin yang tercipta untuk saat ini. Masih utuh 5 versus 5 dan tidak ada lagi inisiasi berlebih. Ya, makin jauh lagi 12.000 gap gold. Teman-teman bisa lihat juga damage deal-nya benar-benar dikuasain banget sama teman-teman tim Todak, bahkan sampai dengan Momo di angka 39.000. Dan inilah yang membuat bagaimana Franco dari Yumski efektif sekali karena selalu ada backup, selalu ada follow up, selalu ada yang mengikuti dari Franco-nya di belakang dari Iron Hook yang connect. Jadi benar-benar bakal diselesaikan, bakal dieksekusi dengan tim Todak. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan juga, jangan sampai ketika Franco-nya sudah melakukan inisiasi, udah melakukan hook yang begitu indah, mendapatkan satu targeting untuk mendapatkan sebuah pick off, tapi tidak ada follow up, tidak ada damage yang cukup, sehingga malah membuat teman-teman dari MDH yang malah akan menimbulkan sebuah gameplay counter setup. Karena di sini kalau ngomongin late game, MDH Esports mereka punya Yves, high ground defender.
punya Terisla, punya juga Fredrin. Jadi untuk team fight mereka akan sangat kuat sekali, tapi ternyata Hehe di sini yang bakal terancam di area top lane. Wow, ada sebuah knife for the night juga, tapi lihat backup yang dilakukan oleh Need My Help beserta dengan the penalty zone mencoba untuk langsung saja mengurung Formace. Tapi terlalu banyak resource yang dikeluarkan dan itu akan menjadi kesempatan ternyata di mana Lord Lane kali ini by UBS Gold sudah didapatkan di tangan Todak. Ya sebenarnya itu hanya pengalian isu ya dari Formation ya. Hampir saja dia bisa mendapatkan hehehe, tapi backup dari anak-anak MDS ini bagus banget. Tapi satu Iron Hook dari Yamski hampir saja mengenai tubuh Kara Jinard. Sehingga kali ini memilih untuk mundur lagi dan lagi bersama dengan Lord yang bakal berjalan di area tengah. Yes, bakal coba untuk di-manage terlebih dahulu Lord yang dimana sudah in hand bakal berjalan di arah tengah, cicilan auto alarm bomb yang sudah di-spam juga, Void Crystal berikan efek slow dari pergerakan Lord yang sekarang udah mulai maju lagi dan rival melakukan aksi backstep dari arah belakang tapi nampaknya masih belum cukup damage dan bahkan kali time journey imitasi mencoba untuk memberikan ada sebuah aksi katalisir dan terjadi Jinard tertarik dari satu Iron Hook tapi belum ada follow up damage berlebih lagi, tapi sekarang base-nya terbuka dengan amat sangat lebar, masih bisa di defense pula MDH Sport dan bahkan Yamski flicker beserta dengan Bloody Hand hehehe berhasil dihilangkan dan ini dia kemenangan untuk Todak karena di sana base-nya berhasil untuk didapatkan atas MDH Sport. Wow, permainan luar biasa dari Todak, rapi, disiplin, membuat mereka benar-benar mengamankan kemenangan ini. Cukup one-sided bisa dibilang, dan Todak mereka nggak ngasih ampun terhadap anak-anak MDS. Satu Iron Hook berkali-kali membuat momen-momen yang akhirnya tercipta. El momento yang bagus banget dari Iron Hook membuat dari Hayabusa, Patrick yang dari tadi benar-benar babysit makin merajalela di match kita yang kelima. 3 kemenangan match dan ini adalah 3 kemenangan juga atau kemenangan ketiga dari tim Todak. Full win, full senyum juga bagi teman-teman pendukung tim Malaysia. Ya. Walaupun bisa kita bilang di sini adalah sebuah permainan yang aku cukup setuju oleh Gio juga bahwa ini agak sedikit one-sided. Ya. Karena semenjak awal kita melihat bagaimana sebuah setup dan pick off yang selalu berhasil diamankan oleh Yumski. Karena memang tugas dari Yumski adalah melakukan inisiasi secara paksa. Nggak ada team fight, paksain ada. Apalagi dengan Franco yang selalu di follow up dengan Valentina dan juga Beatrix yang luar biasa tidak pernah lepas nih. Gak pernah sendirian Franco-nya, jadi selalu ditemani dan selalu ada follow up damage dari teman-teman tim Todak. Gak ada serangan yang sia-sia jadinya. Ya, dan menariknya untuk Kiev-nya sendiri, untuk Valentina-nya sendiri, dia nggak melulu soal reward manipulation yang di-copy. Dia bisa meng-copy ke arah Digi. Dan itu benar-benar Terisla tadi ada penalty zone-nya juga. Dan ini membuat situasionalnya makin berubah untuk anak-anak Todak. Sehingga mereka juga, wah ini gue harus ngapain nih? Ya, MDH kayak kebingungan. Mereka harus melakukan cover, melakukan sebuah counter set. Atau jangan-jangan mereka menunggu terlebih dahulu nih. Agar Cikunya loncat dengan penalty zone. Tapi dari tadi kita tidak melihat Ciku dengan penalty zone yang begitu lama. Malah rata-rata kayaknya bakal ngambil ke arah time journey ya. Sehingga team fight-nya jadi 50-50. Sama-sama punya anti sisi di sana. Copyable ya, copyable. Jadi banyak banget yang bisa di-copy dan akhirnya itu dia yang terjadi di match kelima hari ini. Full senyum kalau kata Profesor KB. Berarti 100% win streak. Kalau kalian mythic grading udah auto ke mythic 4 ini. Full senyum. Bener-bener. Ini kalau kita lihat Todak patut banget untuk diwaspadai. Dan sekaligus kita ingin mengucapkan selamat tentunya untuk upper bracket yang sudah sangat jelas. Selamat. Mungkin bisa dibilang bersama dengan Onyx Esports juga. Selamat tentunya untuk Onyx Esports dari grup B karena sudah mengamankan tempat juga untuk di upper bracket. Dan ini yang akan menarik nantinya. Untuk beberapa hari ke depan kita juga akan melihat, satu hari lagi yang tersisa untuk group stage. Namun kita juga akan melihat bagaimana nanti babak knockout stage yang lebih mendebarkan. Apalagi upper lower bracket nih. Ada elimination di sana. Betul. Ada yang ter-knock out ya. Tapi ini dia match ketiga Todak yang lagi-lagi dengan kejutan. Dan kita bisa intip dari item build-nya, ini dia Profesor KB. Ya, ada pertukaran beberapa kali role-nya kalau kita sempat lihat bagaimana dari tim Todak sendiri yang memang powernya sempat kita munculkan sebagai Ciku gold laner. Namun ternyata mereka kembali lagi ke area mid laner. Dan bahkan untuk Glowing One, satu item yang begitu memukau dari Ciku untuk meltdown bagaimana The King dan juga Joga dengan beberapa item penambah darah. Dan di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana Need My Help yang tidak bisa berbuat banyak dikarenakan ketika ada real world manipulation yang terbuka selalu ada time journey dari sosok Ciku guys. Dengan cooldown yang cepat, dengan sekitar, kita hitung-hitung ada 35% lah untuk cooldown reduction. Apalagi dengan Ancient Talisman dan juga dengan hadirnya Emblem Mage plus adanya satu buah Magic Shoes. Tapi di sisi lain, lihat juga dari Momo, dia tetap build ke arah item yang sangat efisien. Ada Demon Hunter Sword di sana untuk menumbangkan frontliner.
belum ada Hasklaw. Dan bahkan jawaban dari teman-teman MDH Esports juga belum ada Blade Armor. Jadi DHS atau Demon Hunter Sword-nya dan Malefic Roar-nya ini akan sangat memberikan damage yang berlipat ganda. Ya, tembus pandang langsung Wah, ya Tembus damage-nya. pandang. Oh, Ya, Blade Armor di sini belum ada ya membuat ya Momo. Cuma tumbang 1 kali. Mungkin The King yang akan membuat hal tersebut. Iya. Tapi di satu sisi The King juga baru selesai dengan Stilak Plate. Dan dalam loose condition kita tahu sendiri bahkan sangat sulit untuk mendapatkan gold. Bahkan untuk mendapatkan level saja terkadang berbeda 2 atau 3. Ya. Apalagi kalau di freeze minionnya itu Tadi akan di- lebih menjengkelkan. Di mid lane, di mid game tadi kita lihat aja dari jungler ya. Iya. Udah 1 level. Ada perbedaan 1 level. Lalu rivalnya sendiri yang kita lihat di sini sebagai rich guy, dia farming dengan banyak. Dia ambil jatah farmingnya juga. dan Dia ambil turtle-nya, terus juga kalau misalkan lihat dari gold per minute-nya menyentuh ke angka 901. Dan juga mau dengan banyaknya damage yang dia berikan. Brutal banget di area bottom lane, kita melihat bagaimana Benar. Franco langsung melakukan bloody hunt, di follow up dengan Bennett Rage. Iya. Yang kita tahu sendiri, Bennett Rage kalau connect itu kan damage-nya bisa ribuan. Ya. Bahkan di early game aja tanpa item biasanya ada di sekitar angka 600-800an. Dan ini yang mungkin dicari oleh Yumski juga dengan 15 asisnya dan salah 5-nya itu terjadi di area gold lane. Iya. Itu sering banget tuh. Benar, Terjadi benar. di area gold lane bareng sama Momo. Coba untuk dapetin banyak banget poin-poin yang mungkin akan dijadikan sebuah keunggulan dan sampai dengan 21 poin kill. Itulah sebuah total kill yang diamankan oleh tim Todak sampai benar-benar jadi one-sided dan dengan 12.000 gold perbedaan. Ini yang mungkin tidak diperhatikan juga dan Ciku guys. Jadi MVP by Infinix. Ini emang satu pemain yang sangat fenomenal. Main di jungler, main di gold lane, Iya. main di Kemana-mana mid ya. lane, Mainnya jauh ya. kemana-mana. Ya. Kalau mungkin kita ngomongin soal pemain-pemain yang multi role, ya Ciku mungkin bakal jadi apa ya? kandidat terkuat lah Kandidat terkuatnya. Ya. Kalau kita ngomongin soal pool hero, oke kita bisa ngomongin soal Drian. ya. Iya. Tapi soal multi role-nya ini, flexible role-nya, Ya. Ciku guys mungkin akan menemukan jawabannya di sini. Ya, Si apalagi bisa apa penampilan- aja. Jadi jawaban Iya. untuk orang-orang lah. Si multi role ya. Si multi Karena role. emang penampilan ketiganya yang kita lihat 2 match sebelumnya dia sebagai gold laner, sekarang muncul lagi sebagai Ya, mid mid laner. laner. Wow. Nih membuat dari Todak makin punya strategi makin Iya. sulit lagi. Makin Ya. kompleks Karena gak Ciku- sih? Iya. Makin kompleks, makin sulit untuk ditebak dan kita Hah? pun nggak tahu kira-kira dengan picknya ini akan diamankan oleh siapa. Hah. Bisa diamankan oleh siapapun dan kita juga akan menyaksikan simpulan yang bisa kita ambil dari game atau match yang kelima kita. Gimana kalau misalkan teman-teman melihat dari MVP highlight by Infinix di area bottom lane ini sering banget terjadi sebuah pick off dan itu yang membuat Hehe tidak mendapatkan item yang seimbang dengan Momo, bahkan level pun tidak. Teman-teman bisa lihat Momo level 8, terus kalau Hehe level 6, agak ketinggalan jauh banget dari segi level, bahkan Joga yang menjadi jungler sendirian pun tidak akan bisa untuk menerima damage yang begitu banyak ketika ada backstep dan selalu ada backstep. Ini dia yang selalu dilakukan oleh teman-teman dari tim Todak, melakukan sebuah sandwich. Jadi di depannya sengaja jadi bait, mungkin 2 atau 3 pemain. Di belakangnya tetap akan ada dealing damage atau damage dealer yang nantinya akan mengembalikan atau memantulkan kembali, menukarkan juga bagaimana trade kill yang sempat terjadi sehingga nantinya Formes atau Yumski tidak begitu rugi kalaupun mereka akan terpick off. Dan inilah dia ketika end game mereka langsung mencoba untuk manfaatkan Lord, memanfaatkan wave minion dan maksimalin lagi nih bagaimana Yumski dengan immortal yang dia punya agar nantinya Bloody Hunt ini bisa jadi trade kill. Dan kita akan ada interview juga di panggung teman-teman bersama dengan Ciku guys. Terima kasih Gani and Eterna. Welcome to the stage. I am here with that recently concluded game's MVP, Chico guys of Todak. Chico, congratulations for taking the game. First I gotta ask you, apa kabar? How are you feeling about Todak's form right now? Alhamdulillah, setakat ni bersyukur sebab dia menang 3-0 dekat group stage. Alhamdulillah, right now it's pretty good. They won 3 games in a row, and hopefully they'll be doing better in the next round. Oh, speaking of the next round, Chico, I gotta ask you, how do you feel about possibly facing off against either Echo or RRQ Hoshi? Apa? Oh, tak. Perasaan happy lah sebab masuk playoff. So, tak kisah playoff lawan kita orang RRQ atau Echo. Sebab sekarang kita orang lebih ke arah langgar je lah. So right now it doesn't matter who they're playing. They're just gonna use the Langga style.
and I am a big fan of the Langar strat. Speaking of Langar, y'all did very, very well against MDH here. Again, congratulations. Can you share a little bit of insight as to why the switch up happened, all right? In the first day of the group stage, you were playing in the gold lane, and here today, Formaze came in and Moon sat out. Can you tell us exactly how that switch up happened? Sebab kita orang memang M4 ni kita orang memang ada 2 line up. So hari pertama kita dah bawa saya gold lane. So memang hari ni memang saya main mid lane lah. It really is all part of the plan. They're just switching up as they go, so they're less predictable. I think that's part of the Langar strategy as it is. So my last question for you, Chiku, do you have any message for your future opponents, whether it be Echo, whether it be Ark, Yoshi, or whoever you might face in the knockout stage? Good luck, have fun. Good luck, have fun. All right, thank you so much, Chiku. With that being said, we're gonna go ahead and throw it over to our desk once more. Toda Langar, congratulations, Chiku. Thank you. Gani and Eterna, back to you. Yes, itu dia ya perbincangan singkat Langar ya. style. Langar style. Tabrak aja. Ya, bisa dibilang kalau kita ngomongin soal bagaimana jawaban dari Chiku itu adalah jawaban terbaik menurut gue. Betul. Karena kita ngomongin soal ditanya, bakal lebih milih siapa untuk nanti di babak knockout stage? Ya mau siapapun, kita bakal main dengan cara kita gitu Iya. ya. Apalagi tantangan mereka bakal lebih keras lagi, Echo ataupun Araki Yoshi. Betul sekali. Dan teman-teman juga jangan lupakan bahwa nanti akan ada M4 Battle Night yang dimana teman-teman tinggal login di tanggal 21 Januari 2022. Dan teman-teman juga bisa atau berkesempatan untuk mendapatkan banyak sekali epic skin. Dan kalian juga pasti nih suka banget dengan bonus-bonusnya yang gak cuma epic skin doang. Tapi ada juga yang namanya bonus star protection buat yang suka lustrik ya. Jadi akan tercover nih. Serta 2 kali EXP, 2 kali battle point dan juga bonus-bonus lainnya yang hanya ada di tanggal 21 Januari 2022. Jadi jangan lupa untuk login di tanggal tersebut. Widih, jangan lupa login. Jangan lupa login. Nah, aku tuh ya Uh-uh. bercita-cita dulu tuh sebelum jadi caster pengen punya handphone Waduh. buat bisa masuk MDL. Wah. Wah, nih buat jadi kenyataan aku pakai Infinix juga dan juga untuk main di MDL kali ini itu mimpi bisa jadi kenyataan. Karena MDL itu open qualifier sekarang di season 7. Asik banget kan? Daftarnya? Daftar Kapan? dong. Banyak tau yang daftar. Nih, pasti banyak. Nah, hari ini langsung serbu website MDL buat daftar. Nantinya, 2 tim terbaik dari Open Qualifier bakal langsung dapetin slot regular season MDL season yang ke-7. Kelas. Nih yang juara-juara MCL ya kan. Nah. Yang tongkrongan bareng bikin tim langsung Betul, ikutan boleh, Open boleh, Qualifier. Daripada kalian cuma bisa berkomentar, kalian buktiin sekalian skill kalian sejauh apa. Benar. Karena- Apalagi di MDL juga rame ya, player-player yang udah syarat pengalaman ya. Iya betul. Karena e-sport is for everyone pastinya. Esports for Terbuka everyone. lebar kesempatan kalian. Jadi tunggu apa lagi? Terbuka pendaftarannya tanggal 2 sampai tanggal 8. Dan kita akan menyaksikan match penutupan di hari ketiga group stage antara Falcon from Myanmar dan juga Blacklist International. Karena kita tahu juga Blacklist di sini belum terkalahkan sejauh Yap. ini. Dan yang pasti kita bakal menyiapkan match terakhir sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di M4 World Championship. We'll be right back.